Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kepingin mendengarkan tepuk tangan yang keras untuk kita semua dulu. Terima kasih. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih sama-sama diberikan nikmat kekuatan, nikmat kesehatan untuk berkumpul di majelis ataupun forum yang luar biasa ini untuk mengupgrading diri, untuk menambah wawasan kita secara komprehensif. Terima kasih. Tadi sudah dikenalkan oleh moderator, saya bisa dipanggil dengan Dimas, dan hari ini kami bersama beberapa komunitas anak muda komitmen membentuk yang namanya INDIMED, yaitu Intaco Digital Marketing Academy. Indi itu artinya Indonesia, MED itu artinya buatan, bahwa kita dituntut untuk bangga buatan Indonesia. Kalau disingkat berarti Intaco Digital Marketing Academy. Dengan harapan kita bisa menggembilangkan kembali UMKM yang ada di Tanggulangin. Jadi yang ada di depan saya ini adalah pelaku-pelaku semua yang luar biasa. Yang hari ini saya sangat berterima kasih sudah mau saya repoti, gitu. Kami repoti untuk duduk bersama, sharing bisnis bersama. Dan alhamdulillah beliau-beliau semua mau hadir dan berbagi sharing bersama dengan kita. Sangat luar biasa atensinya ya. Biasanya kalau teman-teman mungkin bisa lihat di YouTube ini sering keluar ini. Ketik aja di YouTube terus Sony Kurniawan mesti sering jadi mentor-mentornya Shopee gitu. Nah, hari ini biasanya beliau ini kalau ngisi-ngisi ada bayar kelas masih bayar kelas. Hari ini saya minta ke Intaco harus gratis ngasih materinya kepada teman-teman yang ada di Tanggulangin dan pemuda-pemuda Sidoarjo. Dan hari ini mereka mau. Tepuk tangan untuk sahabat-sahabat saya semua. Oke. Masuk hari ini saya membawakan materi lebih mengarah ke mindset ya, mengajak teman-teman pemuda yang ada di Sidoarjo khususnya Tanggulangin untuk kita satu perspektif gitu loh. Bahwa hari ini berbisnis itu sebenarnya susah-susah mudah, ya kan? Mudah-mudah susah. Jadi kalau kita pandangnya susah sebenarnya juga banyak kemudahan. Kalau kita mandangnya mudah, kalau tidak dilakukan juga susah gitu loh. Nah makanya tadi moto yang tadi dibacakan ada kelirunya sedikit ya. Saya revisi dari moderator. Motonya kan buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Jadi apapun buat dulu gitu. Tapi saya nggak punya modal, tapi saya nggak punya relasi, tapi gimana cara juaranya? Tapi lah ya. Ini kan banyak tapinya, jadi buat tanpa tapi dulu. Yang kedua, lakukan tanpa nanti, sat-set wat-wat gitu. Jadi wis lakukan dhisik, nanti jalan itu akan terbuka. Nah, hari ini saya mengantarkan materi terkait ini ya, mewujudkan generasi milenial yang sadis atau sadar bisnis, digital marketing, transformasi bisnis di era pandemi. Jadi sedikit yang biasanya saya bawakan materi juga ke beberapa teman, lebih ke inkubasi UMKM. Dan ini kalau tadi lebih spesifik ke materi ya, TikTok, Shopee dan sebagainya. Hari ini saya ingin membukakan ini loh, di Sidoarjo itu peluang berbisnis itu luar biasa. Ayo dieksekusi bareng-bareng, ayo kita cuan bareng-bareng, ayo kita profit bareng-bareng gitu loh. Kita ngajak sama-sama, makanya harapannya di sini ada kata-kata launching bootcamp. Jadi seminar ini hanya sebagai prolog, hanya sebagai pengantar pertama kita untuk bagaimana nanti melakukan kepelatihan yang secara kontinu. Makanya di dalam grup itu nanti mungkin akan selektif alam. Insya Allah materi-materi dari teman-teman kita ini nanti akan mentoring langsung, nanti akan memberikan PR, memberikan praktek, bahkan kita nanti kepelatihan secara Zoom online itu rutin. Offline pun akan kita gelar, jadi ruangan sebelah itu saya sudah izin kepada Pak Ketua untuk kita buat semacam bootcamp, dan itu nanti rutin, entah seminggu satu kali, seminggu dua kali, tatap muka, selanjutnya kita ketemu dengan online. Karena digital marketing itu tidak bisa dengan satu dua pertemuan terus kita bisa, sangat mustahil. Oke, next. Tantangan, next, tantangan kita ya. Ya ini yang dinamakan era disrupsi atau era disruption. Hari ini kita berada dan berpijak pada era disrupsi, era yang merusak gitu. Yang dulu kita ketahui anak SD itu hanya bisa jualan hanya bisa bermain kelereng. Hari ini anak SD itu bisa berpenghasilan. Bapak Ibu tahu enggak anak-anak yang anak kecil SD di video sama orang tuanya pakai baju Gojek, Shopee, bikin konten dan sebagainya. Itu dapat monetisasi dari TikTok, dari YouTube
dia mendapatkan AdSense itu dapat puluhan juta, dapat ratusan juta. Berarti intinya anak SD sekarang sudah bisa berpenghasilan. Era ini rusak gitu loh. Era hari ini sudah tidak bisa disamakan dengan era-era tahun-tahun 90-an. Lah kita ini mungkin rata-rata yang ada di forum ini kan banyak yang lahir ya, generasi milenial, generasi zilenial. Kita harus melek. Era hari ini sudah rusak semua. Pendidikan dulu tatap muka, sekarang online. Next, bisa kita lihat di sini. Ya ini, wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini. Saat ini berbagai macam kebutuhan manusia telah banyak menerapkan dukungan internet dan dunia digital sebagai wahana interaksi dan transaksi. Bisa dilihat ya, sharing ekonomi sudah ada platformnya, edukasi sudah ada platformnya, kepemerintahan, e-government ada platformnya. Sekarang ngurus KK di Dispenduk Capil itu ada plafon namanya, enggak perlu datang-datang ke RT, ke RW, ke lurah, cukup upload berkas 2-3 hari jadi. Ini e-government. Ya, cloud kolaborasi, marketplace tadi yang dijelaskan bahwa kita sekarang untuk berjualan tidak perlu kayak dulu harus sewa ruko 20 juta per bulan. Kulak barang gak terima modal 50 juta. Sehingga untuk memulai suatu bisnis itu kita membutuhkan kira-kira 100 juta. Larinya kemana? Ke bank. Kan gitu kan? Rata-rata ke bank. Lah ini kan mindset lama kan gitu. Online health, jadi dokter itu ada Halodoc, dokter sekarang kita sakit apa aja keluhannya di Halodoc itu ditulis saja, nanti sudah ada resep kita bisa beli di Gojek, sudah diantarkan ke kita. Jadi kita sekarang era ini kan rusak banget gitu loh. Kalau dulu kita sakit harus ke rumah sakit, hari ini tidak. Kita bisa berkonsultasi melalui aplikasi. Semuanya itu, manufacturing, smart city, smart aplikasi dan lain sebagainya. Intinya hari ini saya mengatakan bahwa era kita hari ini adalah era yang rusak gitu. Banyak kerusakan dari era-era sebelumnya, tinggal bagaimana kita adaptif atau tidak. Kalau kita nggak mau adaptif, kita tenggelam. Kalau kita mau adaptif, insya Allah kita akan berkembang. Next. Nah ini yang tadi yang saya katakan ya kejelakan transformasi Indonesia dari toko konvensional ke online, kita butuh modal. Kalau di kiri itu modalnya kita untuk membuka toko mungkin 100 juta, di Tokopedia dan Bukalapak modal kita hanya KTP, nomor telepon dan buku rekening. Terus apa alasan kita tidak memulai hari ini gitu loh? Tidak memulai hari ini ya, bukan lagi besok. Tadi yang saya katakan buat tanpa tapi. Taksi dan ojek tradisional posisinya sudah mulai tergeserkan. Mana sekarang ada pangkalan ojek? Tidak ada. Semuanya sudah bergeser ke media Grab, Gojek, Uber dan lain sebagainya. Ya, next. Peluang. Lah tadi kalau saya berbicara tantangan, hari ini saya berbicara peluang di Sidoarjo. Next. Peluang lokal wisdom di Sidoarjo ini masih sebagian kecil dari hasil saya keliling ataupun advokasi UMKM di Kabupaten Sidoarjo. Karena kebetulan juga saya membantu Dekranasda, saya juga bergerak di HIPMI itu, saya juga bidang UMKM dan ekonomi kreatif, sehingga kegiatan saya sehari-hari itu konsolidasi ke UMKM. Lah, dari hasil keliling saya, Kecamatan Golangin ini adalah sentra industri tas, dompet dan jaket. Betul apa tidak? Kecamatan Porong, sentra industri peralatan dapur, baik panci, wajan, oven, dan lain-lain. Kecamatan Gedangan, sentra industri topi dan sabuk. Gedangan juga terdapat sentra industri sepatu pantofel dulu. Ya kan? Ini benar ya adanya ya, yang Sidoarjo? Benar kan ya? Oke, next. Jabon, Candi, Tulangan, Wonoayu, sentra industri olahan kerupuk. Kecamatan Sidoarjo, sentra industri batik tulis. Kecamatan Waru, sentra industri sandal. Tarik dan Tulangan, penghasil blembing dan lain sebagainya. Next. Kecamatan Candi, Buduran, Sedati, Jabon, penghasil udang windu, bandeng, ya kan, olahan yang bisa dijadikan kerupuk ataupun makanan-makanan siap saji dan lain sebagainya. Kecamatan Sedati, sentra olahan makanan bandeng dan otak-otak. Kecamatan Jabon, komoditas rumput laut, udang windu dan lain sebagainya. Kecamatan Candi, sentra produksi telur asin. Intinya di kecamatan kita ini per masing-masing kecamatan punya local wisdom masing-masing, punya keunggulan produk masing-masing. Tapi hari ini Sidoarjo dikatakan kota UMKM Indonesia itu jangan hanya sebagai fiktif belaka. Karena ketika saya keliling, kekuatan branding, kekuatan packaging, kekuatan marketing dari teman-teman pelaku UMKM itu sangat lemah. Sangat lemah. Karena apa? Mungkin generasi milenial, generasi zilenial, kita semua ini apatis. Anak mahasiswanya pragmatis.
Ikut apa-apa kalau tidak ada feedback, oh dapat uang enggak gitu. Dapat uang enggak, itu enggak mau ikut gitu. Sehingga tidak adanya jembatan ataupun peluang-peluang bisnis yang bisa terjalin di pelaku UMKM. Karena apa? Pelaku UMKM itu bisanya memproduksi gitu. Contoh pengrajin tas di sini, ya bisanya jahit tas. Kalau kita ajarin Lazada, wis jublek, Pak. Waduh, apa iki? Ngupload produk, terus aduh gak ngerti belas. Padahal saya sendiri yang lulusan teknik informatika, yang dulu pelajarannya itu algoritma dan lain sebagainya, dikasih tahu saya belajar marketplace, itu ini, sumpek gitu. Saya dulu pertama-pertama belajar marketplace itu 16 jam saya hitung, satu hari. Dan itu pun ilmu saya mungkin masih kalah dengan teman-teman saya yang di samping ini. Itu saya yang lulusan teknik informatika. Saya berpikir bagaimana yang pelaku UMKM. Dia yang bisa bikin tas, hanya bisa jahit, diurui Lazada. Memang sudah tepat dinas-dinas membuat acara seperti itu, tapi kurang tepat sasaran gitu. Anak mudanya juga apatis gitu loh. Gak mau ambil peran ini, gak mau rekoso dhisik untuk belajar, lalu kedisiplinan ilmu itu dibentuk, diadvokasi, diinkubasi si UMKM itu sampai akhirnya menghasilkan uang. Lah ini PR kita semua yang ada di forum ini nantinya. Nah caranya gimana? Ini tahapan berbisnis online. Tahapan berbisnis online, jangan ujuk-ujuk berpikiran owner bisnis. Kayak Mas Agung ini kan owner bisnis. Sudah punya Flika Bags yang satu bulannya sudah keluar puluhan ribu, itu sudah manajemennya sudah bagus, sudah oke banget. Tapi jangan diposisikan kita yang baru mulai langsung owner, aku nanti bikin brand sendiri, bikin produk, ongkosnya besar banget Pak, ongkosnya besar banget. Karena di digital marketing itu kita butuh yang namanya konten kreator, itu bayarnya mahal gak Mas? Ya kita butuh foto produk, lek bandani dewe, kamera-kamera dan lain sebagainya itu juga mahal gitu loh. Terus mau ngelola ke Instagram saja kita yang butuh namanya copywriting, orang yang bisa bikin caption yang menarik, diskon-diskon dan lain sebagainya. Setelah itu kita butuh orang yang bisa advertiser kayak Mas Rio. Ini biayanya 100 juta kadang nggak cukup. Kalau kita mindsetnya langsung business owner, langsung kepingin punya brand, dikenal, nggak bisa seperti itu. Branding ini bertahap. Jadi untuk sampai ke tingkat dikenal itu butuh proses yang panjang dan jangan menghasilkan cuan dulu. Lah modal kita hanya 1 juta, hanya 2 juta, hanya 500 ribu kita ingin jadi business owner. Rumusnya dari mana? Gitu. Nah pertama jalankan dulu dropshipper. Siapa punya produk, ini jualan. Jadi jualan dropshipper itu kalau saya katakan kasarannya itu adalah jualan gambar. Gambar wis disiapno, materi wis disiapno, produk wis disiapno, packaging. Kita nggak perlu beli produk, sudah di packaging kan si owner, si penjual. Kita hanya promo, laku dapat sharing profit. Gak apa-apa sharing profitnya 5% dulu, 10% dulu, sedikit apapun diutuni dulu. Sampai tahu ilmu dagingnya dulu. Kalau sudah tahu ilmu dagingnya, barulah bertahap naik lagi ke reseller. Kalau reseller ini persentasenya kalau di dropshipper itu hanya 10%, di reseller ambil keuntungan 15%, tapi dengan nyetok barang, kita yang kirim, kita repackaging, kita apa dan sebagainya. Kalau sudah bisa nyetok ini profitnya dikumpulkan, naik lagi ke agen. Jadi agen biasanya ada minimum pembelian 100, 500, macam-macam tergantung produknya apa dan brandingnya get apa tidak kan gitu. Ini butuh modal, sekali kita belanja, kita butuh uang 10 juta mungkin untuk nyetok barang tersebut. Berarti kekuatannya lebih naik lagi. Baru ke distributor lah, distributor ini kita sudah punya kemampuan menjual 1000 barang. Barulah kita menginjakkan kaki ke business owner. Bentuklah tim konten kreator, yang di marketplace berapa tim, yang di TikTok berapa tim, yang konten kreatornya berapa tim, ngerambut Instagram, yang jadi copywriting siapa, yang manajemen keuangan siapa, yang pelaporan keuangan siapa. Terus habis itu semua dijalankan semua, yang packing, biaya packingnya siapa, biaya produksinya siapa. Lah, ini yang perlu kita mindset ini yang perlu kita bentuk. Jadi untuk business owner ini kita harus jadi Superman dulu sebelum membentuk super team gitu. Superman itu apa? Ya kita bisa semua, kita belajar, copywriting kita belajar, marketplace kita belajar, advertiser kita belajar, konten kita belajar, meskipun gak expert tapi minimal kita tahu. Sehingga ketika kita direct karyawan itu kita tahu, oh kamu harus seperti ini job desk-nya. Jangan-jangan yang salah di UMKM kita ataupun rata-rata pelaku online kita itu gini. Aku gak iso TikTok wis bayari wong sing iso TikTok, tapi dia ndak bisa.
Akhirnya gimana, indikator apa yang bisa mengukur karyawan kita ini sesuai dengan target? Nggak ada, wong kita nggak tahu mainnya TikTok itu gimana, ads mainnya seperti apa nggak tahu, tiba-tiba kita meng-hire orang, kita bayar, yang penting kita terima dengan harapan penjualan kita meningkat. Tidak bisa Bapak Ibu. Nah, ini mindset ini yang harus perlu kita rubah gitu ya. Oke, next. Nah, ini Internet of Things ya. Jika kita ingin memasarkan, itu pemasaran, kita gunakan media sosial. Media sosial itu bukan untuk jualan, untuk memasarkan. Dodokno, kilo barangku. Ya, soft sellingnya di situ. Directnya, kalau kita ingin menjual atau penjualan, maka kita gunakan marketplace. Ya sebenarnya banyak platform yang bisa untuk jualan. Ada Facebook Ads, ada TikTok Ads. Tapi hari ini mungkin untuk bagi yang pemula dan sebagainya, lakukan yang ada di marketplace dulu. Karena fundamental online yang paling bisa dipelajari di situ. Oke, next. Nah ini perhatikan konversinya. Ya, berapa persen yang melihat, berapa persen membaca sampai habis penawaran kita, berapa persen yang WA ya. Yang WA di follow ya, berapa persen yang beli sekali, beli berulang kali, dan ini maksudnya apa? Ibarat saya sering katakan bahwa jualan online itu 10.000, 1.000, 100, 10, 1. Sampai hari ini kekuatan Bapak Ibu semua untuk mempromosikan ke 10.000 orang itu caranya gimana? Kita kepingin jualannya itu 1 hari 100, promonya di WA. Ya kan? Yang lihat orang berapa? Yang tanya-tanya orang berapa? Nah ini yang perlu dirubah. Kalau kita ingin terjadi penjualan satu saja, kita harus menawarkan ke 1.000 orang. Saya analogikan ini seperti orang di pasar ya. Daster. Ada kita sebagai samen kalau ke pasar ya, mas jaket mas. Ono sing model-model gak ndelok. Laku ae, ditawari gak ndelok. Ini berarti pengunjung, customer sing wis kita promokan tapi gak direken. Berarti kudu ke 10.000 orang kan? 1.000 orang melaku didelok tok mean, tapi gak diampiri. Nah, kan ada tipe pengunjung yang seperti itu, tipe pembeli seperti itu. Ada juga, api. Lah, api ini direkannya untuk apa? Kemasan kontennya bagus, produknya bagus, diskonnya bagus. Contoh yang dilakukan sama Mas Rio, beli sepatu dapat emas, ya kan? Akhirnya orang tertarik, padahal meskipun emasnya emas kepingan kan gitu. Itu bentuk adalah strategi marketing gitu loh. Sehingga orang itu ketika dipromokan, beli sepatu dapat emas mas, saya sepatu dapat emas. Menarik nih, datang, tek kan gitu kan. Nah ini belum tentu beli. Di situ tanya berapaan, harga sekian, larang gak sido tuku, ya kan? Atau ini ada yang warna ini, nggak ada lah. Ini ilmu copywriting main, customer service main, pelayanan di situ kita tingkatkan. Ada warna hitam, nggak ada warna hitam, tapi dia kepingin warna hitam. Kalau ditanya, mas ini warna hitam ready? Nggak ready bu. Ya udah, nggak jadi beli gitu. Tapi beda dengan ilmu copywriting, warna hitam ready. Mohon maaf ini masih kosong, tapi ada ini warna yang tidak agak mirip dengan warna hitam. Ini dark brown bu, ini bagus lebih mengkilap ini. Ya wis mas ini beli lah. Ini kekuatan copywriting, kekuatan menarik pasar meskipun dia nggak jadi beli sesuai yang diharapkan. Nah ilmu-ilmu itu yang harus kita pelajari. Sampai akhirnya dari berapa ribu orang itu tadi yang tanya hanya sekian orang, yang beli hanya sekian orang, yang beli kembali hanya sekian orang. Itu tergantung tampilan teman-teman, produk teman-teman kualitasnya seperti apa kan gitu. Bisa ditangkap ya? Oke, next. Bagaimana, caranya bagaimana? Jawab dengan serius. Siapa target market Anda? Harus tahu. Segmen jualan saya ini apa? Middle low, middle atau middle high? Kelas menengah ke bawah, menengah atau menengah ke atas? Tentukan dulu. Siapa kompetitor ada? Saya jualan tas, kompetitornya Mas Agung, Flika. Ayo, iku wis brandingnya kayak ngono. Siapa lagi mungkin di sini ada Monjaya, ada Prior dan lain sebagainya. Ini kompetitor. Tentukan dulu, sampean mau segmen main segmen yang seperti apa? Tentukan kompetitor, belajar dari kompetitor. Next, apa value bisnis dan produk ada? Apa keuntungannya? Apa bagusnya produk Anda dibandingkan produk lain? Atau itu bisa dari pelayanan, diskon, bisa dari kualitas produk, bisa dari harga produk dan lain sebagainya. Contoh seperti ini. Sama-sama susu, apakah mereka saling bersaing? Tidak. Apakah berkompetisi? Juga tidak. Mereka main di segmen yang berbeda. Gak mungkin orang tua beli susu ibu hamil. Meskipun mereka sama-sama susu jualannya, tapi segmennya dia berbeda. Bener gak? Lah, tentukan segmennya, jangan walah, Kak wis aku gak bisnis tas, bikin ono Mas Agung wis dodok Flika wis koyo ngono gedene. Lah, tadi dibuka sama Mas Alvin. Berapa potensi orang yang lihat TikTok satu harinya? Lah,
Ditanya aja Mas Agung, penjualannya sehari berapa? Kira-kira menyentuh angka berapa tadi? Dari 99 juta orang tadi kan. Ya gak ada apa-apanya toh. Lah yang lain ini kita garap barusan gitu. Next. Indomie, sesama mie instan, kompetensi, iya dia berkompetensi, maka masing-masing tonjolkan value dengan rasa, positioning maupun packaging yang bagus. Dia berkompetisi. Next, sekarang ono rasa maca, rasa apa sembarang kalir mie itu ya. Lalu tunjukkan value produknya, contoh iklan ini, softener so clean, untuk katakan bahwa dirinya paling lembut ya, dia iklannya kayak ngono. Maksudnya, oh lembut ini sampai kayak ngono. Next. Ya, iklan pisau menyampaikan bahwa dirinya paling tajam sampai tugel kabeh. Next. Iklan baygon di mana dia menyatakan bahwa dirinya itu yang paling cepat dan paling ampuh membunuh serangga sampai nulis wasiat aja tidak selesai. Baik. Maksudnya apa? Ini strategi loh. Strategi marketing itu adalah bagaimana kita mengemas, mempromosikan produk kita dengan bagus. Next. Sama seperti ini, pisang. Harga beli berapa kira-kira? Harga beli berapa? Kalau 2 pisang. Berapa kira-kira harga beli? 2 pisang aja berapa? 5.000. Harga jualnya berapa kira-kira? Paling 5.500 kan? Ada yang bisa margin besar? Enggak ada. Next. Kalau harga belinya tadi 5.000, lalu harga jualnya seperti ini, jadi berapa? 15.000. Beli topping, beli susu, beli cup itu berapa? Kira-kira sampean beli pisang, jual pisang profit 500, beli pisang ditambah topping, ditambah cup, HPP-nya mungkin jadi 7.000 katakanlah, atau jadi 8.000, jualnya 15.000. Ini marketing. Ya kan, ini yang perlu dipahami kita semua, ini marketing. Makanya perlulah kita belajar ilmu marketing. Next. Katanya Sun Tzu ya, bukanlah kemenangan yang hebat kalau kita bisa hancurkan musuh di medan laga. Kemenangan ialah mereka belum berangkat, kita sudah bisa. Kompetitor kita ini gurung berangkat tapi kita sudah bisa. Itu baru menang, bukan tanding. Tanding itu biasa Pak. Taklukan dari dalam tubuh mereka sendiri jauh sebelum mereka sampai di medan laga. Maka tadi saya katakan berulang-ulang bahwa buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Itu PR-nya. Next. Kalau katanya Jack Ma, kalau kau taruh pisang dan uang di depan monyet, monyet akan pilih pisang karena monyet tidak tahu uang bisa beli banyak pisang. Kalau kau menawarkan ke anak pemuda di Sidoarjo, mau ditawarkan kerja UMR 4,2 juta per bulan atau berbisnis yang tidak tentu berapa pendapatannya, kebanyakan orang akan pilih kerja karena orang tidak tahu bahwa bisnis bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada upah kerja. Ya. Next. Iki cek tak umbah sisan mindset gitu loh. Berikutnya adalah gajimu adalah uang suap. Ya, bagi teman-teman yang hari ini masih bekerja di pabrik, masih bekerja di kantor, bahwa gaji 4,2 juta adalah uang suap yang mereka atau yang majikan kalian berikan agar kamu melupakan impianmu. Gitu. Nah, ini adalah apa? Tadi materi-materi yang sedikit ya, fundamental yang saya sampaikan. Secara teknis ini kita butuh bertahap, melakukan dulu. Saya optimis saya bisa menjadi besar karena saya memulai bisnis hari ini di dunia sepatu ataupun tas di fashion itu baru tahun 2021 September. 2021 September saya memulai bisnis. Dan hari ini saya belajar dulu, saya mulainya dari mana? Saya sepeda motoran di Intaco, saya masuk ke mana ini? Ke salah satu toko, saya tanya, Pak, saya boleh menjualkan produk jenengan? Boleh Mas, 1 hari lo belum tentu laku 1. Saya foto, tek, karena saya bisa Photoshop, saya edit Photoshop. Saya jual di marketplace, saya bentuk agen, saya bentuk reseller, saya bentuk dropshipper. 1 hari, tas kulit itu dulu saya sampai bisa 3, 4, sampai 10. 1 tas saya profit 100, saya bentuk reseller, dia hanya jualan gambar. Kalau dia bisa menjualkan 1 produk, dia dapat profit 50.000, saya dapat 50.000, tapi itu hanya quantity kan mainnya. Di situ akhirnya meningkat, saya belajar marketplace dan sebagainya, sampai hari ini saya memfasilitasi teman-teman yang berbisnis online untuk saya punya produk. Dan mungkin hari ini nanti Intaco juga akan menjadi jembatan, gak usah gopoh teman-teman yang mau berbisnis online, produk akan kita siapkan, bahkan budget iklan juga akan kita ikhtiarkan siapkan. Jadi
lakukan dengan 0 rupiah dan dengan tekad yang kuat. Mungkin itu ya. Terima kasih dari saya tutup akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.